Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji dan mempelajari ilmu agama, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmatul iman, nikmatul Islam, dan juga nikmat hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan nikmat hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menjadi sebuah nikmat yang luar biasa yang dapat meluruskan ibadah-ibadah kita sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak kalah penting dari itu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk selalu mempelajari ilmu agama. Karena dengan ilmu menjadi sebuah kata kunci atau menjadi kunci keberhasilan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Ma'asyiral hadirin, azzani Allah wa iyyakum. Hadis kita, pembahasan siang hari ini kita melanjutkan pembahasan seperti biasanya di pekan pertama, yaitu pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan pembahasan kita masih dalam pembahasan al-ikhlas. Ma'asyiral hadirin, azzani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang hati merupakan pembicaraan yang sangat penting, karena kita tahu bersama bahwasannya hati adalah salah satu tempat ataupun amalan hati yang diantaranya adalah an-niyah. Dengan niat tersebut yang dapat menjadikan kita mendapatkan ganjaran baik dari Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Karena seseorang ketika melakukan satu amalan yang dilandasi dengan niat yang keliru atau niat yang salah, sebesar apapun amalan tersebut, seistimewa amalan tersebut, apabila niatnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang besar tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, azzani Allah wa iyyakum. Maka insyaallah pada siang hari ini kita akan masuk hadis masih dalam pembahasan tentang ikhlas, yaitu hadis yang ke-8. Hadis yang dibawakan oleh Abi Musa al-Ash'ari, wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Hadis yang mulia ini masih ada kaitannya dengan pembahasan atau penataan hati kita untuk kita selalu dapat meluruskan niat kita dalam beramal. Hadis ini menceritakan tentang jihad fi sabilillah, yang dimana kita tahu amalan jihad
di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang besar. Jihad fi sabilillah bukanlah amalan yang mudah. Bahkan jihad merupakan amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi banyak manusia yang membencinya. Dalam ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian al-jihad fi sabilillah, akan tapi kalian membencinya. Karena kenapa? Karena jihad fi sabilillah ini merupakan amalan yang besar dan juga berat. Tidaklah mudah untuk seseorang pergi ke medan perang. Tidaklah mudah untuk seseorang untuk terjun melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan jihad di sisi Allah sangatlah besar. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Beliau bersabda, ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dhirwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah. Maka jihad fi sabilillah merupakan puncak segala perkara. Puncak segala perkara. Kemudian Abdullah bin Umar menjelaskan, berkata tentang jihad, inna afdhalal amali ba'da shalah al jihadu fi sabilillah. Sesungguhnya amalan yang paling utama setelah amalan salat yaitu amalan jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang mulia ini menjelaskan tentang amalan salih yaitu al jihadu fi sabilillah. Akan tetapi dalam hadis tersebut kita akan sedikit menjelaskan dan meluruskan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanyakan oleh seseorang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan hati, yaitu dari Abi Musa Abdullah bin Qais Abi Musa al-Ash'ari. Itu ada sebuah kunyah yang memiliki nama, yaitu asli nama Abu Musa al-Ash'ari adalah Abdullah ibn Qais ibn Sulaim. Abdullah ibn Qais ibn Sulaim radhiyallahu taala anhu. Kunyah beliau itu lebih dikenal dibandingkan nama beliau. Kan tapi keduanya juga banyak mengenalinya, kan tapi di antara keduanya lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Kemudian su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh seorang sahabat, bahkan dalam satu kisah seorang tersebut yaitu dari seorang A'rabi, dari Badui, dari perkampungan di Arab sana, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang dimana ia berjihad dalam motif hanya untuk menampakkan keberaniannya, pendorong dia untuk terjun ke medan perang, pendorong dia untuk terjun ke medan al-qital itu hanya dikarenakan syaja'ah, hanya keberaniannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan i'la kalimatillah. Kemudian ditanya kembali, wa yuqatilu hamiyatan, bagaimana dengan seseorang yang dimana dia ikut perang, terjun ke medan perang dengan motif fanatisme, yaitu hanya membela negaranya, fanatisme dengan kelompoknya, fanatisme dengan firqahnya, fanatisme dengan anggota-anggotanya, misalkan komunitasnya. Kemudian ditanya kembali, wa yuqatilu riya'an, bagaimana dengan seseorang yang pergi ke medan perang untuk berjihad, akan tapi hanya tujuannya untuk agar riya, ingin dilihat,
ingin dipuji, ingin disanjung atau yang semisalnya. Ayyu dzalika fi sabilillah. Kata seorang badui tersebut yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ketiga orang tersebut yang dimana mereka semua terjun ke medan perang, pergi ke medan perang, yang pertama pendorongnya hanya keberanian, yang kedua dikarenakan membela negaranya, tanah airnya, yang ketiga dikarenakan dia ingin dilihat dan dipandang oleh manusia bahwasanya si fulan adalah seorang yang hebat, si fulan adalah seorang yang pemberani, si fulan orang yang bertanggung jawab. Bukan i'la kalimatillah, bukan untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meninggikan Islam. Maka seorang Arab tersebut, orang Badui tersebut bertanya kepada Nabi, ayyu dzalika fi sabilillah. Di antara ketiga motif orang tersebut yang terjun ke medan perang, mana yang termasuk di antaranya fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan seorang Arabi tersebut dengan jawaban yang umum, dengan jawaban yang lebih luas, dengan jawaban yang lebih sempurna. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apakah orang yang turun ke medan perang dikarenakan keberaniannya apakah termasuk fisabilillah, hanya menjawab satu bentuk saja, ini belum tentu keumumannya dan belum lengkap. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat bijak, seorang yang sangat mengetahui keadaan umatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang lebih umum dan lebih sempurna, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang qatala, yang berjihad, yang turun ke medan perang, yang ikut berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, yang tujuannya agar kalimat Allah, agar Islam menduduki posisi yang paling tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka ia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya ketika seseorang pergi ke medan perang dikarenakan hanya untuk menampilkan keberaniannya saja, hanya bermodalkan unjuk keberaniannya saja, karena seseorang yang berani, ya, muttasifun biquwwah, seseorang yang berani itu identik disifati dengan seseorang yang kuat, dan ia tidak akan dijuluki seorang yang berani dan seseorang yang kuat kecuali dia terjun ke medan perang, disaksikan oleh orang banyak. Makanya ketika orang tersebut terjun ke medan perang yang pendorong hanya untuk menampilkan keberaniannya saja, bukan i'la kalimatullah, maka ini bukan termasuk jihad fi sabilillah. Ustaz, bagaimana kalau misalkan dia terbunuh di medan perang tapi niatnya bukan karena i'la kalimatullah? Maka telah jelas dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka-mereka yang terjun, yang turun ke medan perang yang bertujuan hanya untuk mengangkat kalimat Allah, mengagungkan agama Allah, memposisikan agama Allah di posisi yang paling tertinggi. Bukan karena dia membela negaranya, bukan karena dia membela kelompoknya. Saya pergi ke medan perang karena saya warga Indonesia misalkan. Saya pergi ke medan perang karena kelompok fulan misalkan. Saya pergi ke medan perang karena saya berani, karena saya kuat. Wa dzalika laisa fi sabilillah. Bentuk orang yang seperti itu bukan termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sudah tegas. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang mendapatkan julukan jihad fi sabilillah, maka itu adalah orang yang
bertujuan, bermaksud jihadnya itu adalah untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala yang setinggi-tingginya. Ma'asyiral hadirin azzani Allahu wa iyyakum. Maka hadis tersebut mengajarkan kepada kita dan memberikan faidah kepada kita beberapa pelajaran, beberapa faidah. Pelajaran yang pertama yang diberikan atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada hadis tersebut yang dapat kita petik, yaitu pelajaran kepada kita bahwa pentingnya sebuah hiwar, pentingnya sebuah tanya jawab dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam kita ingin mengetahui sesuatu. Maka sebuah tanya dan jawab, hiwar antara seseorang yang bertanya dan orang yang menjawab, itu adalah merupakan perkara yang sangat penting. Karena ketika orang tersebut bertanya kepada seorang yang lainnya, itu terjadi komunikasi langsung, terjadi komunikasi langsung dan pendekatan secara langsung. Maka apa yang dia tanyakan, apa yang dia tidak ketahui, kemudian dia langsung tanyakan, itu akan lebih memperjelas dan lebih memahami dirinya. Maka faidah yang pertama yang dapat kita kutip dari hadis tersebut, yaitu pentingnya sebuah hiwar, sebuah tanya jawab, yang dimana hal tersebut merupakan metode dalam berdakwah. Hal tersebut merupakan metode kita dalam menuntut ilmu, dan ini menjadi suatu kebiasaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya tentang apa yang mereka radhiyallahu taala anhum tidak mengetahui, maka beliau tanyakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka metode tanya dan jawab dalam proses menuntut ilmu ataupun proses dalam berdakwah itu sangatlah penting dan sangat mempengaruhi dakwah ataupun talabul ilmi yang dia telah jalankan. Kemudian, ma'asyiral hadirin azzani Allahu wa iyyakum, faedah yang kedua yang dapat kita petik dalam hadis tersebut, yaitu hadis yang mulia tersebut memberikan pelajaran bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika mendapatkan suatu permasalahan, mereka langsung menemui dan menjumpai Rasulullah SAW untuk menanyakan permasalahan tersebut. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sungkan pada Nabi SAW, karena para sahabat Nabi SAW mengetahui dan sangat mengerti firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Mereka sangat mengerti makna dari ayat tersebut. Apabila mereka tidak mengetahui sesuatu, maka mereka bertanya kepada ahli ilmu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika menemui suatu permasalahan dalam kehidupannya, baik yang kecil ataupun yang besar, mereka langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta penjelasan, meminta penerangan, meminta pengarahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran yang kedua tersebut, pelajaran yang sangat penting yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sungkan untuk bertanya. Ya, walaupun ketika kita bertanya kepada seorang ulama, seorang alim, kemudian seorang alim tersebut belum sempat untuk menjawabnya. Seorang alim tersebut belum sempat untuk menjawabnya, jangan sampai menjadikan kita justru tidak semangat untuk bertanya. Ada sebagian kita ketika bertanya, kalau saya bertanya juga sama aja, kayak nggak bakal dijawab. Kalau saya bertanya jawabannya lama, misalkan seperti itu. Ketika kita bertanya kepada seorang alim, kita berhusnudzon. Ya, kita berhusnudzon artinya kita menganggap mungkin ustadz tersebut belum sempat untuk menjawabnya. Mungkin ustadz tersebut masih dalam kondisi sibuk,
Akan tapi kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertanya, artinya kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu ketika kalian tidak mengetahuinya, tidak mengetahui satu perkara ataupun tidak memahami satu perkara. Ma'asyiral hadirin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian perkara faedah yang berikutnya yang dapat kita petik dari hadis yang mulia tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan seseorang itu berdasarkan niatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarkan, akan menilai, akan melihat amalan saleh seseorang itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Apabila niat tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala dari amalan soleh tersebut. Adapun sebaliknya, ketika dia melakukan amalan soleh tidak ikhlas karena Allah, dia melakukan amalan soleh dikarenakan si fulan, ia melakukan amalan soleh dikarenakan ini, dikarenakan itu, bukan ikhlas karena Allah, maka amalan tersebut akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun amalan tersebut, seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, al-jihad. Jihad ini merupakan amalan yang besar. Jihad ini merupakan memiliki keutamaan yang agung di sisi Allah. Jihad ini perkara yang sangat sulit, yang bahkan manusia membenci jihad. Akan tetapi ketika dia tidak ikhlas melakukan jihad, maka pahala jihad tersebut tidak akan jatuh pada dirinya. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang pertama dalam bab ikhlas tentang hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hijrah. Hijrah ini bukan perkara yang kecil. Hijrah ini dia merelakan, meninggalkan seluruh hartanya, meninggalkan seluruh apa yang dia miliki ketika itu di Mekah. Ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah ke Madinah, mereka meninggalkan semua apa yang mereka miliki di Mekah. Bukan perkara yang kecil, akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, apabila seseorang tersebut hijrah hanya ingin mendapatkan dunia, dia akan mendapatkan dunianya saja, tapi tidak mendapatkan pahala hijrah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, apabila dia ingin mendapatkan hijrah tersebut, hijrah ingin mendapatkan seorang perempuan yang ia ingin nikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut saja tanpa mendapatkan pahala hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan seseorang, amal baik seseorang itu tergantung dari niatnya. Apabila niatnya baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan amalan soleh tersebut. Kemudian yang keempat, keutamaan yang dapat kita petik dari hadis yang mulia, yaitu keutamaan orang yang berjihad hanya terbatas bagi yang mereka berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang yang berjihad yang akan mendapatkan ganjaran keutamaan dari Allah adalah seseorang yang berjihad hanya dengan niat ikhlas, yaitu i'la kalimatullah. Kalau dia tidak ikhlas karena Allah, dia tidak ikhlas untuk meninggikan kalimat Allah, maka jihadnya akan menjadi jihad yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya, hadis ini menunjukkan tentang pentingnya niat ikhlas. Dan ini menjadi poin dari hadis ataupun bab yang kita bahas pada pertemuan ini ataupun pertemuan sebelumnya. Maka janganlah pernah kita menganggap remeh satu amalan salih, dan juga janganlah pernah kita tergiur dengan amalan-amalan besar, amalan-amalan yang berat menurut kita, ya. Akan tapi perhatikanlah dengan niat seseorang tersebut ketika mengamalkan amalan tersebut, amalan soleh tersebut, baik amalan tersebut amalan yang kecil di mata kita ataupun amalan yang besar di mata kita. Karena ketika seseorang beramal saleh, ketika seseorang melakukan amalan yang besar,
akan tapi dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut akanlah kecil dan juga menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara faedah yang dapat kita petik dari hadis tersebut adalah hadis ini menunjukkan bahwasannya dalam kita beramal, dalam kita berdakwah, dalam kita berjuang dan menyebarkan kebaikan di muka bumi ini haruslah diniatkan agar untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Memposisikan kalimat Allah itu yang posisi yang paling tinggi, bukan untuk menjadikan kita sebagai seorang pahlawan, bukan untuk menjadikan kita sebagai seorang atau sebagai pejuang, akan tapi diniatkan seluruhnya amalan kita itu karena untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, bukan karena pembicaraan dari orang-orang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ketika kita melakukan amalan saleh, kemudian ada orang yang memuji dengan amalan saleh tersebut, itu termasuk adalah kabar gembira yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan dalam pembahasan siang hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu ikhlas karena Allah, yang selalu dimudahkan untuk ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.